guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah? Bola? Hai! Guys kalian, kemarin itu aku dapat saran dari salah satu komentar di YouTubeku untuk membahas tentang generasi Z versus milenial. Menarik juga ya. Langsung deh kita bahas. BTW sebelum itu, aku mau nanya dulu nih. Kalian tuh kelahiran tahun berapa sih? Apakah kalian anak 90-an? Atau 2000-an? Atau kalian malah lebih muda dari aku yang kelahiran 2008? Kok sedih banget ya guys, dah ngerasa tua gini. Tapi kenapa sih kok aku tanya-tanya hal seperti ini? Karena hari ini selain generasi Z dan juga milenial, kita akan membahas generasi-generasi yang lain. Contohnya kayak generasi X, generasi baby boomer. Apa sih sebenarnya itu? Ternyata ya guys, melansir dari Wikipedia dan juga Fajar Pendidikan, ada beberapa pembagian generasi. Yang pertama adalah kebanyakan para nenek atau kakek kita lahir di generasi baby boomer pada tahun 1946 sampai 1964. Terus ada juga ortu-ortu kita tuh yang mungkin lahir dari tahun 1965 sampai 1980 tergolong generasi X ya, itu kayak ortuku. Terus habis gitu ada juga nih generasi Y atau yang disebut juga dengan generasi milenial yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Dan lahirlah kita sebagai generasi Z dari tahun 1997 sampai 2010. Generasi galau ditinggal doi. You betray me, cause I know that you never feel sorry for the way I hurt ya. Iya, generasi Z tempat lahirnya para anak gamer dan tiktoker dan juga Shopee. Iya, tahukah kalian bahwa dunia ini sekarang sedang didominasi oleh populasi generasi Z dan juga milenial, terutama di negara kita, negara plus 62. Melansir dari kompas.com, Antara News dan Kata Data, populasi Indonesia ini sekarang lagi didominasi oleh generasi Z atau ya istilahnya anak zaman now lah ya. Dengan persentase sekitar 27,94% atau ya sekitar 75 jutaan dari populasi plus 62. Yang dilanjut dengan generasi milenial yaitu sekitar 25,87% atau 69 jutaan populasi Indonesia per tahun 2020. But did you know guys, that turns out, wadidaw, kayak Adele ya guys. Ternyata, walaupun generasi Z dan milenial ini sama-sama mendominasi populasi dunia saat ini, kedua generasi ini tuh memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda jauh. Lah, kok bisa? Menurut survei dari Studi Ilmu, Ekro dan juga Gaya Tempo, perbedaan yang paling mencolok itu terlihat dari penggunaan teknologi dan juga media sosial. Contohnya nih, pertama, generasi milenial tuh dulu kan hidup pakai layar komputer yang kayak gede gitu ya, kesegede gambrong. Kalau aku sih bilangnya kayak kardus. Terus habis gitu main game masih pakai arcade, pakai koin lagi. Terus mau nonton film harus di teater yang besar, mau dengerin musik harus nyewa atau beli DVD player dulu. Lah coba Gen Z, udah hidup pakai laptop lipetan, mau main game tinggal download di Play Store, mau nonton film, Netflix solusinya, mau dengerin musik, podcast, panggil aja Spotify. BTW, dengerin juga loh podcastku di Spotify, available di Ambola, oke? Jangan lupa di follow ya. Iklan bentar. Terus ya, yang kedua, dari segi gaya hidupnya dan juga gaya kerjanya itu juga beda jauh. Generasi milenial dulu, kalau mau promosi kerja coba, harus buat poster dulu, terus ke tempat print-printan, ngantri kayak sembako gitu, terus ngeprint, ngecetak, baru ditempel-tempel. Gen Z, oh no way man, kita promosi ya pakai TikTok dong, bila perlu pakai video jedak-jeduk, poster, nggak zaman. Wes roami pol. Terus yang ketiga, dari segi cita-citanya pun tuh sudah berbeda jauh. Generasi milenial dulu mungkin maunya jadi dokter, pilot, polisi. Coba Gen Z, cita-citanya mau jadi YouTuber, TikToker, game maker, web developer, digital marketing atau apalah itu yang berkaitan dengan teknologi. Tapi tentunya dong ya, semua generasi itu pastinya punya plus dan minus. Kita nggak boleh jadi generasi yang paling tahu hanya karena kita berpengalaman lebih. Pun kita juga nggak bisa jadi generasi yang paling sombong hanya karena kita tahu lebih teknologi. Generasi milenial itu dulu mempunyai pengalaman yang lebih banyak ya karena mereka hidup di zaman transisi di mana semua hal yang bersifat analog berpindah menjadi digital.
Generasi Z itu juga lebih tahu teknologi lebih banyak karena kita hidup di zaman teknologi yang udah gila-gilaan. Belum lagi ya generasi setelah kita ini yaitu generasi Alpha dari tahun 2010 ke atas. Gak kebayang bakalan gimana tuh perkembangan zaman dan juga teknologinya. Jadi sebenarnya guys, antar generasi itu saling membutuhkan karena kita memiliki kelebihan masing-masing, bukannya malah persaingan. Jadi ya kita fokus saja lah pada perkembangan zaman. Karena toh ya video ini juga bakal jadi video antik nanti di tahun 2050 gitu kan ya. Bisa dijual jadi NFT ya. Aku udah kakek-kakek kali ya. Ya karena memang sesungguhnya zaman itu akan terus berubah dan berkembang. Dan tidak ada yang abadi di dunia ini. Wazik! Guys kalian juga bisa komen tuh di kolom komentar di bawah ini kalau punya saran topik atau tema untuk episode-episode berikutnya. Kali aja nih, aku menemukan ada yang wow menarik sekali, bisa langsung aku angkat menjadi topik episode berikutnya. Jadi gitu guys kalian, Genzi pingsan ketemu badut. Oh, see you guys kalian di next episode. Hai, ciao.